Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eprono Priyanto dalam Renungan Harian PKB Resat GKI Pelang Pisau untuk hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini sesuai Almanak Nas GKI tahun 2025, yaitu dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-11 dengan perikop segala sesuatu sia-sia. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu ini, serta kami senantiasa hidup sebagai umat-Mu yang selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menyatakan tentang perkataan pengkhotbah bahwa bagian awal kitabnya yang memandang bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin kita bertanya, apa maksud pengkhotbah menyatakan ini? Artinya percuma dong segala yang telah kita lakukan kalau menurut firman Tuhan dalam nas ini bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku yang terkasih, kita baru saja beberapa hari ini melewati masa-masa kehidupan di tahun 2024 dan kita mengawalinya memasuki tahun 2025. Mari kita refleksikan diri kita, hidup kita, sejauh mana kita telah berkarya dan melakukan kehidupan atas kehidupan yang kita miliki ini. Saudaraku yang terkasih, setiap kita pasti selalu mendambakan hasil yang terbaik dalam perjalanan hidup dengan berbagai harapan yang kita miliki. Dan tentu saja di tahun ini, segala harapan yang mungkin belum terwujud di tahun sebelumnya, kita hendak agar ia dapat terwujud di tahun yang kita jalani ini. Kemudian ketika kita telah menerima apa yang kita harapkan, lalu kita bertanya pada diri kita, apakah kita hanya puas atau terhenti pada harapan yang terwujud itu? Tentu saja tidak. Seringkali kita bahkan kemudian menginginkan sesuatu yang lebih lagi dari apa yang telah kita terima atas harapan yang terwujud dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita mengharapkan bahwa saya di tahun ini harus mendapatkan pekerjaan, dan kemudian kita memperolehnya, apakah kita hanya memuaskan diri dalam pekerjaan yang telah kita peroleh itu? Tentu saja atas pekerjaan yang kita telah miliki itu, kita mengharapkan peningkatan yang lebih baik lagi untuk mencapai promosi atas karir dalam pekerjaan kita, atau melalui pekerjaan yang kita miliki, yang kita peroleh secara ekonomi. Dan kita terus-menerus mengulang atas hal itu. Ketika harapan yang kita hendak wujudkan itu tidak tercapai di tahun yang kita telah lalui, kita mengharapkan itu untuk bisa terwujud di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian kita melihat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, menyatakan dalam ayat yang ke-8, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, menggambarkan bahwa ketidakpuasan seringkali terjadi di dalam kehidupan kita atas apa yang telah ada di dalam hidup kita. Sehingga sering tanpa kita sadari, ketika kita mengejar segala sesuatu yang kita hendak harapkan terwujud untuk hidup yang kita miliki ini, banyak waktu yang terbuang, banyak tenaga yang hilang, dan orang-orang terkasih yang terabaikan. Lalu kita bertanya, apakah salah kalau kita berharap yang terbaik dalam kehidupan yang kita miliki ini? Kalau demikian, saudaraku yang terkasih, tentu saja tidak. Pengharapan atas kehidupan yang kita jalani itu akan menjadi suatu energi pendorong untuk kita terus tumbuh dan berkembang di dalam hidup yang kita jalani. Namun, ketika kita mengejar apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita atas kehidupan, janganlah kiranya kita mengabaikan nilai-nilai yang hadir di dalam kehidupan kita sendiri.
orang-orang yang ada di sekitar kita, kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, jangan membuat kita mengabaikan segala sesuatunya. Oleh karena itulah pengkhotbah mau menyadarkan kita agar selalu mengingat bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Agar kita mau mencari bahwa apa yang tidak sia-sia di dalam segala sesuatu ini. Sehingga ketika kita mengejar atas pengharapan dalam kehidupan yang kita jalani, itu menjadi sebuah yang bukan kesia-siaan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita melihat jauh ke belakang dari kitab pengkhotbah ini. Kita melihat dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dalam bagian akhir atas kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah mau katakan apa? Dalam ayat yang ke-13 di pasal 12 itu dikatakan bahwa akhir dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan peganglah pada perintah-perintahnya. Karena itulah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu kewajiban setiap orang. Nah, dua hal inilah yang kemudian ditegaskan oleh pengkhotbah, bagaimana agar kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Jadi dalam segala apa yang kita harapkan untuk kehidupan yang kita miliki, jangan sampai membuat kita kehilangan rasa takut akan Allah. Tapi mengejar pengharapan dengan kesadaran bahwa kita tetap hidup takut akan Allah yang terwujud di dalam hidup yang berpegang kepada perintahnya. Maka percayalah, apa yang kemudian terwujud di dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu, ia tidak akan pernah menjadi sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hanya hidup di dalam Allah dan melakukan perintahnya, maka percayalah, kesia-siaan itu tidak ada. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jalani hidup kita di tahun ini dengan setiap pengharapan yang kita miliki, dengan menjalaninya dalam hidup yang takut akan Allah dan melakukan perintahnya. Selamat tahun baru untuk saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur kita atas firman Tuhan, dan kita secara khusus berdoa untuk saudara terkasih kita, Jemaat GKI Kelawah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan dan menyadarkan kami akan arti kehidupan yang sesungguhnya, agar hidup yang kami miliki ini tidak menjadi sia-sia, karena Engkau tidak menginginkan kehidupan setiap umat-Mu menjadi percuma. Kau sadarkan kami bahwa kami harus hidup takut akan Engkau dan hidup melakukan perintah-Mu, agar kesia-siaan dalam kehidupan sirna, karena di dalam Engkaulah keberartian kehidupan itu terwujud. Terima kasih atas firman-Mu ini. Pada saat ini ya Bapa, dalam kasih-Mu kami menyerahkan saudara terkasih kami, jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Kelawah, dalam pelayanan, dalam kehidupan yang mereka miliki. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi di sana, agar terus hidup bertumbuh dalam kasih Tuhan, hidup takut akan Engkau senantiasa ya Tuhan, hidup melakukan perintah-Mu, sehingga kehidupan setiap warga jemaat di sana menjadi kehidupan yang penuh arti dalam kasih Tuhan, yang terus bertumbuh dalam kehidupan bersama dalam jemaat-Mu di Jemaat GKI Kelawah, hidup yang bersaksi, bersekutu dan melayani bersama. Berkati setiap pengurus gereja Tuhan, pendeta yang melayani, penetua diakon, pengurus kategorial, dan setiap anggota jemaat yang senantiasa memberi diri untuk melayani Engkau dengan segala cara, dengan segala hal yang boleh mereka kerjakan. Berkati kehidupan mereka. Biarlah kehidupan jemaat-Mu di Jemaat GKI Kelawah terus tumbuh dalam kasih karunia dan berkat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih
Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.